Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, I am Ayu and my friend Bella Dianti Simbolon. We are from group 8 and now we are going to explain about naming tradition. So, tahukah kalian cerita kesalahpahaman yang terjadi antara mantan Presiden Amerika Serikat Bill Clinton dengan Presiden Korea Selatan Kim Yong Sam? Nah, jika belum, mari kita simak penjelasan berikut. So, once, former American President Bill Clinton traveled to South Korea to visit President Kim Yong-sam. There, President Bill Clinton repeatedly addressed the wife of the President of South Korea as Mrs. Kim. So it caused an appearance between the two of them. President Bill Clinton's advisor told that the naming tradition in Korea was the same as the naming tradition in Japan. Meanwhile, President Bill Clinton was also not informed that in Korea, wives continue to use their maiden names. Bill Clinton and delegation ignorance of these cultural differences gave the impression that they didn't consider South Korea as important as Japan. Jadi teman-teman, suatu ketika mantan Presiden Amerika Serikat Bill Clinton itu pergi ke Korea Selatan. Nah, di sana beliau ingin menemui Presiden Korea Selatan yang bernama Kim Yong Sam. Nah, di sana di Korea, Presiden Amerika Serikat ini berulang kali memanggil istri dari Presiden Korea Selatan dengan sebutan Nyonya Kim. Padahal di Korea, seorang perempuan meskipun mereka sudah menikah, mereka tetap menggunakan nama asli mereka. Jadi, mereka tidak mengganti nama mereka dengan marga atau nama suami mereka. Nah, sementara itu penasehat dari Presiden Amerika Serikat, Presiden Bill Clinton ini juga berpikir bahwasanya naming tradition yang ada di Korea Selatan ini sama dengan yang ada di Jepang. Nah, selain itu, Presiden Amerika Serikat ini juga tidak diberitahu kalau di Korea Selatan perempuan ini tetap menggunakan nama asli mereka meskipun sudah menikah. Jadi, ketidaktahuan delegasi Amerika Serikat dengan Presiden Bill Clinton dengan perbedaan pemberian nama yang ada di Korea Selatan dengan yang ada di Jepang ini tentunya menimbulkan kesalahpahaman di antara mereka. Nah, ketidaktahuan Presiden Amerika Serikat dengan delegasinya akan perbedaan kebudayaan ini juga menimbulkan kesan bahwasannya Amerika Serikat tidak mementingkan Korea Selatan sepenting negara Jepang. Nah, so teman-teman, apa sih yang disebut dengan naming tradition itu sendiri? Naming tradition is a habit in the form of giving a name to someone who is in a place because it is motivated by several factors, one of which is the marriage factor. In some countries in America, such as Mexico and England, a married woman tends to use her husband's name as her identity. They will no longer use their maiden name as an identification. This is in contrast the women from the Asia continent, such as South Korea, Vietnam, Hmong, Cambodian, and Chinese who still use maiden names as their maiden identity even though they have been married. So, jadi naming tradition itu seperti sebuah pemberian nama kepada seseorang yang berada di suatu tempat dikarenakan adanya beberapa faktor. Nah, faktor di sini yang tadi kita jelaskan tadi itu faktor pernikahan. Jadi, perempuan-perempuan yang sudah menikah di daerah atau di negara tertentu ada yang mengalami perubahan nama dan ada juga yang tidak mengalami perubahan nama. Nah, contohnya seperti yang ada di Amerika dan Inggris. Perempuan di sana kalau sudah menikah itu biasanya akan mengganti nama mereka dengan nama suami mereka. Jadi mereka menggunakan nama suami mereka sebagai identitas utama. Sedangkan di benua Asia seperti Korea Selatan, Vietnam, Hmong, Cambodian itu berbanding terbalik dengan yang ada di Amerika. Di Asia,
perempuan-perempuan di Asia itu kalau sudah menikah, mereka cenderung tetap menggunakan nama asli mereka sebagai identitas utama. Jadi, faktor pernikahan di sana tidak memengaruhi naming tradition yang ada. Seperti itu. Yuk kita bahas sistem penamaannya. Jika kita melihat kasus yang sudah disampaikan di awal antara mantan Presiden Amerika Bill Clinton dengan istri Presiden Korea Selatan Kim Jong-sam, pihak Presiden Amerika mengira bahwa tradisi penamaan di Jepang dan Korea tidak jauh berbeda. Namun faktanya ternyata tradisi penamaan antara Korea Selatan dan Jepang sangat-sangat berbeda. Di Jepang, Japanese law requires married couples to have the same family name. In nearly all cases, the woman adopts their husband's surname at marriage. For example, a woman named Akie Matsuzaki married to Shinzo Abe. Now, at marriage, her name will change it into Akie Abe. Meanwhile, in Korea, traditionally, Korean women keep their names after their marriage. For example, a woman named Kim Jong-suk married to Moon Jae. Setelah pernikahan, nama perempuan itu tetap Kim Jong-suk. Korean naming tradition are also the same with Vietnam, Hmong, Cambodian, and the last is Chinese. Masih banyak yang lain, tapi itu beberapa negara Asia yang persistem penamanya sama seperti Korea, yang dimana wanita yang sudah menikah tidak merubah nama mereka. So it's totally different with Western culture like Mexico and England maybe. Di sana wanita yang sudah menikah akan adopt their husband's surname. For example, when Hailey Baldwin is married to Justin Bieber, her name is changed into Hailey Bieber. So people will call her Mrs. Bieber. So in conclusion, ada beberapa negara di Asia yang wife naming traditionnya sama seperti tradisi di Western, contohnya Jepang. Namun juga ada beberapa yang totally different dengan Western wife naming tradition. Contohnya Korea, Vietnam, Hmong, Cambodian, and the last is Chinese. Masih banyak lagi, tapi itu beberapa contohnya. Well, thank you for watching.